Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Dalam kesempatan kali ini di malam yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya atas nikmat yang sungguh besar, nikmat yang tidak bisa kita bandingkan dengan kenikmatan dunia, yaitu kenikmatan yang menjadi sebuah agenda catatan sejarah bagi kita dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan perjalanan menuntut ilmu. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang nanti akan kita jelaskan begitu agungnya perihal penuntut ilmu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du. Pertama-tama syukron wa jazakumullah khairan jaza para ustadzah, para panitia PSB yang telah bersusah payah mempersiapkan segala macam hal-hal yang terkait dengan proses pendaftaran atau tes di ma'had kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berupa pahala yang sangat besar yang tidak akan terputus hingga akhir zaman. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang banyak terkhusus kepada para ananda yang dalam kesempatan ini tentunya menjadi tamu besar bagi Ma'had Al-Hijaz, yang mana telah memberikan kepercayaan kepada Ma'had Al-Hijaz, telah memilih sebagai tempat untuk menuntut ilmu di dalamnya. Kami ucapkan atas nama Ma'had Al-Hijaz, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna jami'an. Selamat datang di Ma'had Al-Hijaz, ma'had yang kita siapkan untuk para penuntut ilmu yang menginginkan kemuliaan dalam kehidupannya dengan ilmu. Para ananda sekalian, sebagaimana telah kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya telah datang di sini, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwasanya ilmu adalah sesuatu yang membuat kehidupan kita berubah. Dengan ilmu, kegelapan dalam kehidupan akan sirna, akan terang benderang. Dengan ilmu, jalan yang buntu ataupun kehidupan kita yang tidak menentu akan teratur. Dengan ilmu kita akan bisa mengenal Allah. Dengan ilmu kita bisa mengenal Islam. Dengan ilmu kita bisa mencintai Rasulullah SAW. Tentu yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama, ya, ilmu din, ilmu yang di dalamnya kalamullah, ilmu yang di dalamnya adalah sabda Rasulullah SAW. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW daripada kemuliaan, keagungan seorang penuntut ilmu syar'i, yang mana beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dengan langkah tersebut jalan menuju surga. Dan insya Allah, dan selalu kita harapkan, langkah antunna keluar dari rumah telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah-langkah menuju surga Allah tabaraka wa taala. Langkah-langkah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketenangan. Langkah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naungan para malaikat. Karena tidak ada
sebuah perjalanan yang selalu diiringi oleh malaikat, semisal perjalanannya penuntut ilmu, yang malaikat selalu mengiringinya dan selalu mencarinya dimanapun dia berada untuk menuntut ilmu. Dan ini perlu kita fahami. Dimanapun Ananda berada, seandainya nanti jadi di sini ataupun jadi sekolah di ma'had lain, dicamkan, dipegang erat-erat bahwa kemuliaan dalam hidup dimulai dengan kemuliaan dengan ilmu agama, ilmu syar'i. Oleh karenanya dikatakan oleh Imam Ahmad, salah seorang ulama Islam, bahwasanya tidak ada yang bisa menandingi ilmu jika niatnya benar. Jadi tidak ada satupun yang bisa menandingi kemuliaan ilmu jika niat kita dalam menuntut ilmu itu benar. Kemudian ditanyakan, kaifa yakunu niyatuhu sahihatan? Bagaimana caranya wahai imam agar niatnya itu benar? Maka inilah yang patut kita pelajari, yang patut kita jadikan tolak ukur dan tindak awal dalam kita melangkah, yaitu kata Imam Ahmad, an yanwiya raf'al jahl. Jadi pertama, saat antuna pergi dari rumah untuk melangkahkan kaki, niatkan dalam menuntut ilmu ini adalah menghilangkan kebodohan dari diri kita dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Jika hal itu sudah ada tertanam di dalam dada kita saat kita melangkahkan kaki dari rumah, maka ketahuilah, maka bersiaplah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itulah langkah yang menuju ke surga Allah Tabaraka wa taala. Oleh karenanya, Ananda sekalian, perihal niat akan menentukan keutamaan ini. Jikalau kita salah niatnya dalam menuntut ilmu syar'i, maka kata para ulama akan berbaliklah kemuliaan itu menjadi keburukan. Jika seseorang menuntut ilmu dengan niat yang salah, maka dia akan berubah dari amalan yang paling mulia kepada amalan yang paling sengsara, yang bahkan akan membawa orang tersebut ke dalam neraka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, salah satu kelompok yang pertama kali diseret ke dalam neraka adalah dia yang menuntut ilmu tapi berniat untuk dikatakan qari, seorang yang pintar dan lain semisalnya. Oleh karenanya, yang pertama, niat ilmu, niat menuntut ilmu karena Allah Tabaraka wa taala. Dan di sini adalah salah satu tempatnya untuk kalian meraih kemuliaan hidup. Ketahuilah sekali lagi bahwa kemuliaan hidup tidak akan bisa diraih kecuali dengan ilmu. Jazirah Arab yang dahulunya kacau balau, pertumpahan darah, tidak ada harga diri seorang wanita dan segala macamnya, kegelapan itu diterangi oleh ilmu, yaitu al-Islam. Karena al-Islam adalah agama ilmu. Oleh karenanya, yang kedua, untuk meraih ilmu tentu membutuhkan perjuangan. Sejak mendaftarkan diri, sejak mengikuti tes, butuh perjuangan. Dan di dalam perjuangan ini akan nampak mana seseorang yang bersungguh-sungguh. Ijtihad, al-hirs, kemauan yang tinggi dalam menuntut ilmu. Dan itu akan teruji. Oleh karenanya, niat tadi akan memisahkan, akan membedakan antara mana yang memang niatnya menuntut ilmu, mana yang terpaksa, ataupun dengan sebab-sebab lain. Jadi di sini, sebelum kita melanjutkan agenda lainnya, mari kita perbarui niat kita
yang tadinya kita merasa terpaksa oleh orang tua, yang tadinya kita niatkan yang lain-lain, maka kita di sini kita perbarui niatnya. Ya Allah, saya di sini memperbarui niat. Memang saya ingin mencari ilmu agama yang dengannya menjadi penuntun hidup kami untuk selamat dunia akhirat. Kita perbarui niat kita, ya, kita kuatkan dan kita ikhlaskan karena Allah. Kalau sudah antuna memiliki sebuah kata keikhlasan dalam niat, langkah selanjutnya Allah akan mudahkan segalanya sampai akhir. Sampai akhir. Oleh karenanya, setelah niat, bersungguh-sungguh, penuh perjuangan, tentu penuh pengorbanan. Ya, pengorbanannya macam-macam. Waktu yang panjang, dengan kesabaran, lelahnya belajar, sulitnya berinteraksi dengan guru ataupun teman, dan lain-lain. Dan ini telah dijalani oleh orang-orang sebelum antunna sekalian. Maka sabar adalah puncak dari segala perjalanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, maka sesuatu manusia semuanya akan merugi kecuali orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya dengan kebenaran dan sabar di atas itu semua. Semoga kehadiran antuna di sini menjadikan sebuah gambaran bahwa antuna telah mengikuti jalan-jalan para ulama yang hidup mereka di atas ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Insya Allah antuna di sini akan mendapatkan sesuatu hal yang mulia, yaitu keagungan ilmu syar'i. Sekali lagi, kami ucapkan jazakunallah khairan jaza atas kepercayaannya telah hadir dalam majelis ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada antuna sekalian, pilihan yang terbaik di Ma'had Al-Hijaz ataupun di ma'had yang lain untuk ilmu yang penuh dengan manfaat dan keberkahan. Yang di akhir kata adalah merangkai sebuah pengabdian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itulah puncak dari kenikmatan dan sejatinya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia, jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan kita tidak mungkin bisa beribadah tanpa ilmu. Sekali lagi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna atas segala kekurangan dan atas segala keliruan dan pelayanan dari kami yang jauh dari sempurna. Mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini dari Abu Aisyah Imran Rashid. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.